Pernah gak sih kita berhenti sejenak dan mikirin soal salat subuh? Di saat dunia masih sunyi, gelap, dan kita masih nyaman di balik selimut? Buat banyak dari kita, ini mungkin perjuangan paling berat setiap hari. Tapi tahu nggak, di dalam beberapa rakaat singkat itu, ternyata tersimpan harta karun spiritual yang, wah, luar biasa. Yuk kita bongkar bareng-bareng, apa aja sih keistimewaan ibadah di awal hari ini? Oke, ini dia nih pertanyaannya. Kita semua pasti tahu kan rasanya, alarm bunyi, di luar masih gelap, dan kasur sama selimut itu rasanya kayak manggil-manggil. 5 menit lagi deh. Nah pertanyaannya, kalau memang sesusah itu, kenapa ya ganjarannya justru paling dahsyat? Sebenarnya ada rahasia apa sih yang tersembunyi di waktu fajar? Dan disinilah letak keajaibannya. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kalau sholat subuh itu masyhuda, yang artinya disaksikan. Bukan cuma disaksikan sama kita yang sholat, tapi juga oleh para malaikat. Jadi, coba bayangin deh, setiap fajar itu ada semacam serah terima jabatan antara malaikat malam dan malaikat siang. Dan kita diundang untuk jadi bagian dari momen agung itu, disaksikan langsung oleh mereka. Oke, kita mulai dari ganjaran yang pertama. Dan ini mungkin yang paling kita semua inginkan. Jaminan masuk surga. Ternyata nih ada 2 sholat spesifik yang jadi semacam kunci emasnya. Lihat deh, betapa jelasnya janji ini. Rasulullah bersabda, siapapun yang rutin mengerjakan sholat kibardain, yaitu subuh dan asar, dia dijamin masuk surga. Ini bukan lagi soal harapan, tapi ini tuh jaminan. Jadi ibaratnya, dengan menjaga 2 sholat ini, kita tuh kayak lagi megang tiket VIP ke surga, sekaligus punya perisai super kuat yang ngelindungin kita dari api neraka. Selain surga, ada lagi nih hadiah lain yang relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari di dunia. Sebuah janji perlindungan langsung dari Allah. Terus, apa sih artinya berada dalam jaminan Allah? Nah, ini artinya sepanjang hari itu, dari kita selesai sholat subuh sampai malam lagi, kita itu berada di bawah perlindungan dan pengawasan khusus darinya. Kebayang nggak? Setiap langkah kita, setiap urusan kita, keselamatan kita, itu semua ada dalam penjagaannya. Betapa tenangnya coba memulai hari dengan jaminan sekuat itu. Hadisnya tuh singkat, padat, dan jelas banget. Cukup dengan 1 sholat subuh, kita seolah-olah mengaktifkan asuransi ilahi yang berlaku seharian penuh. Rasulullah bahkan sampai mengingatkan kita untuk jangan berbuat sesuatu yang bikin Allah mencabut jaminannya itu. Ini nunjukin betapa serius dan berharganya janji perlindungan ini. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu ganjaran yang paling memotivasi deh. Terutama buat kita yang pengen memaksimalkan pahala ibadah. Ini semacam spiritual life hack yang luar biasa. Oke, kita lihat dulu dasarnya ya. Salat Isya berjamaah aja pahalanya itu udah gede banget setara dengan kita ibadah setengah malam penuh. Itu aja udah keuntungan spiritual yang luar biasa kan? Tapi, subuh membawa ini ke level yang sama sekali berbeda. Dan ini dia puncaknya. Kalau kita sempurnakan dengan sholat subuh berjamaah, pahalanya dihitung seolah-olah kita beribadah semalam suntuk. Kebayang nggak sih? Cuma dengan beberapa menit di waktu Isya dan beberapa menit di waktu subuh, catatan amal kita bisa terisi pahala ibadah sepanjang malam. Ini efisiensi spiritual yang nggak ada tandingannya. Setelah kita lihat semua ganjaran yang luar biasa tadi, tentu kita jadi bertanya-tanya, gimana dengan sebaliknya? Kalau hadiahnya aja sebesar ini, berarti peringatan buat yang ninggalin juga pasti serius banget kan? Nah, pertanyaan ini penting banget buat kita renungkan. Kalau ganjarannya seluar biasa itu, berarti konsekuensi meninggalkannya juga pasti nggak main-main. Yuk kita coba dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita. Ini sebuah pernyataan yang terus terang cukup menusuk ya. Nabi secara spesifik menyebutkan Isya dan subuh. Kenapa? Karena beratnya melawan kantuk dan rasa malas di 2 waktu ini jadi semacam ujian keimanan yang sesungguhnya. Ujian yang bisa membedakan mana orang yang tulus dan mana yang imannya masih goyah. Kalimat sekalipun dengan merangkak ini, wah dalam banget maknanya. Ini seolah-olah Nabi mau bilang, kalau aja kita semua benar-benar paham harta karun apa yang menanti di sholat subuh dan Isya, nggak akan ada lagi alasan. Rasa ngantuk, dingin, capek, semua rintangan itu bakal kelihatan kecil banget dan nggak akan bisa ngehalangin kita. Penting untuk dicatat ya, ini tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi lebih sebagai cermin buat kita. Justru saat sholat subuh terasa berat, itu adalah sinyal buat kita untuk ngecek lagi hati kita, niat kita. Berhasil melawannya adalah bukti kesungguhan, dan kalau kita terus-terusan mengabaikannya, itu jadi tanda kelalaian yang harus segera kita perbaiki. Jadi, pada akhirnya, pilihan itu ada di tangan kita masing-masing.
Setiap pagi ada sebuah pertemuan agung yang disaksikan langsung oleh para malaikat. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya kita bangun? Tapi lebih ke, mau nggak ya kita jadi bagian dari momen yang penuh berkah itu? Apakah kita akan menjawab panggilan fajar?